Silakan saya Zara Mustian mengenai 241115. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai rating dari VLSM. Eh, Baik, yang pertama yaitu kita ke apa itu subnetting. Jadi subnetting itu adalah teknik untuk membagi suatu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil yang disebut subnet. Tujuan utamanya ada tiga, yaitu supaya penggunaan IP-nya menjadi lebih efisien, keamanan, eh, terus mempermudah manajemen jaringan besar, serta mengoptimalkan penggunaan alamat IP. Misalnya ada contoh yaitu di mana ada jaringan 192.168.1.0 dengan subnet mask dibagi menjadi yang pertama yaitu 192.168.1.64 dengan subnet mask 26. Yang pertama itu 192.168.1.0 dengan subnet mask 2 ini. Yang kedua yaitu 192.168.1.0 dengan subnet mask 26. Yang ketiga yaitu 192.168.1.128 dengan subnet mask 26. Dan yang terakhir yaitu 192.168.1.192 dengan subnet mask 26. Oke, selanjutnya yaitu berikut adalah visualisasi visualisasi eh, bagaimana subnet bagaimana subnetting mask itu bekerja. Di mana awalnya itu kita mempunyai jaringan besar yaitu 192.168.1.0 dengan subnet mask 24. Lalu sebuah jaringan besar ini kita bagi menjadi 4. Yang pertama yaitu 192.168.1.0 mask 26. Nah, sampai 192.168.1.192 dengan subnet mask 26, di mana masing-masing subnet itu mempunyai IP sendiri-sendiri dan bisa digunakan untuk divisi yang berbeda. Nah, misalnya subnet yang pertama itu untuk bagian administrasi, yang kedua untuk bagian pendidikan, dan yang ketiga untuk yang lain-lainnya. Baik, lanjut. Nah, masalah sebelum VLSM. Jadi, masalah sebelum VLSM itu eh, saya akan menyebutkan sebanyak 3, di mana yang pertama, semua subnet itu harus berukuran sama. Sebelum adanya konsep VLSM ini atau atau variabel length subnet mask, setiap kali kita membagi jaringan menjadi subnet itu, maka ukuran subnet itu harus sama besar. Artinya semua subnet punya jumlah host yang sama walaupun kebutuhan tiap jaringan berbeda-beda. Misalnya bagian akademik hanya punya 10 komputer, tetapi bagian TU butuh 100 komputer. Dua-duanya tetap dapat jatah subnet sebesar 256 IP, di mana pembagian ini jelas tidak efisien. Yang kedua yaitu banyak IP address yang terbuang. Karena semua subnet punya ukuran yang sama, banyak alamat IP yang akhirnya tidak terpakai. Misalnya, eh, subnet untuk departemen kecil itu hanya butuh 10 alamat. Tapi tetap dikasih dengan sebanyak 256 IP. Jadi lebih dari 200 IP itu dibuang secara cuma-cuma. Hal ini menjadi masalah besar terutama di jaringan besar yang menggunakan IPv4 karena jumlah alamatnya terbatas. Dan yang ketiga yaitu tidak fleksibel untuk kebutuhan berbeda. Tanpa VLSM ini kita tidak bisa menyesuaikan ukuran subnet sesuai kebutuhan nyata. Jadi jaringan jadi kaku dan sulit dikembangkan. Kalau ada penambahan komputer di satu divisi, kita harus ubah seluruh perhitungan subnetnya itu dari awal. Nah, disinilah VLSM hadir untuk memberi fleksibilitas dan efisiensi dalam pembagian IP. Baik, selanjutnya yaitu apa itu VLSM? Nah, jadi VLSM atau variabel length subnet mask ini adalah metode untuk membagi satu jaringan IP besar menjadi beberapa subnet dengan ukuran yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan jaringan. Dengan VLSM ini kita dapat
mem- dengan LSM ini kita dapat mengatur jumlah kelas secara lebih efisien dan menyesuaikannya dengan jumlah host yang sebenarnya diperlukan. Nah, misalnya divisi dengan 100 komputer dapat subnet lebih besar, sedangkan divisi yang lebih kecil dengan 10 komputer dapat subnet yang lebih kecil. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang dari VLSM ini. Sebelum VLSM diperkenalkan, teknik subnetting yang biasa disebut FLSM atau Fixed Length Subnet Mask. Dalam metode ini, semua subnet harus memiliki ukuran yang sama tanpa memperhatikan berapa banyak host yang diperlukan. Akibatnya, banyak alamat IP yang menjadi sia-sia terbuang karena subnet yang tidak dibutuhkan itu terbuang saja sia-sia. Nah, dalam jaringan besar yang menggunakan IPv4, masalah ini sangat terasa karena jumlah kebutuhan karena jumlah alamat IP-nya itu terbatas. Coba bayangin jika satu perusahaan itu memiliki banyak divisi dengan kebutuhan jaringan yang berbeda-beda. Penggunaan LSM akan membuat IP cepat habis dan tidak efisien. Nah, dari permasalahan inilah kemudian lahir konsep VLSM yang memungkinkan pembagian subnet secara lebih fleksibel dan lebih efisien. Dengan VLSM, administrator jaringan juga bisa menghemat penggunaan IP-nya. Baik, selanjutnya yaitu keuntungan menggunakan VLSM. Untuk keuntungan menggunakan VLSM ini, yaitu yang pertama menghemat alamat IP, jaringan lebih efisien, fleksibel sesuai kebutuhan, dan lebih mudah dikelola. Baik, selanjutnya yaitu contoh kasus. Nah, di sini contoh kasusnya yaitu di mana sebuah perusahaan memiliki satu jaringan dengan alamat 192.168.10.0 dengan subnet mask 24 dan ingin membaginya untuk 3 departemen berikut, yaitu Departemen A membutuhkan 100 host, Departemen B membutuhkan 50 host, dan Departemen C itu membutuhkan 20 host. Nah, untuk membagi-bagi alamat IP-nya ini kita menghadapi beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu kita mengurutkan dari kebutuhan terbesar ke terkecil. Departemen A butuh 100 host, Departemen B butuh 50, dan Departemen C butuh 20. Ini penting supaya kita memiliki subnet terbesar agar tidak saling tumpang tindih. Yang kedua yaitu tentukan subnet mask untuk tiap departemennya. Nah, jadi yang pertama Departemen A dengan membutuhkan 100 host tadi itu butuh minimal 128 alamat IP dengan subnetnya 25. Karena kenapa 128? Karena 2 pangkat 7 itu 128. Jika kita menggunakan 2 pangkat 6, yaitu 64, maka itu belum cukup untuk memenuhi host Departemen A. Yang kedua, Departemen B membutuhkan 50 host. Jadi butuh minimal 64 alamat IP dengan subnet mask 26. Di mana? Kenapa 64? Karena 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Jika kita menggunakan 2 pangkat 5, itu nanti ia akan menjadi kurang, yaitu 32. Nah, Departemen C itu membutuhkan 20 host. Jadi butuh minimal 32 alamat IP. Dengan subnet masknya itu uh, 27 karena 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Disitulah minimal kecukupannya. Baik, langkah yang terakhir yaitu alokasikan alamat IP-nya. Nah, sekarang kita akan alokasikan jaringan dari awal ke akhir tanpa tumpang tindih. Di mana Departemen A itu 192.168.10.0 menjadi 192.168.10.127 dengan subnet mask 225. Departemen B 192.168.10.128 itu sampai 192.168.10.191 dengan subnet 26
dan Departemen C itu 192.168.10 sampai 192.168.10.255 titik 223 di subnet 27. Nah, sisa dari IP itu masih bisa digunakan untuk subnet lain atau jaringan cadangan. Lanjut untuk kesimpulannya. Jadi, secara keseluruhan, VLSM atau Variable Length Subnet List ini adalah solusi yang sangat efektif untuk mengatasi keterbatasan metode subnet yang lama. Dengan VLSM ini, kita bisa membagi jaringan berdasarkan kebutuhan nyata, seperti subnet besar untuk bagian yang butuh banyak host dan subnet kecil untuk bagian hanya butuh sedikit. Cara ini membuat penggunaan alamat IP jauh lebih hemat, jaringan jadi lebih tertata, dan proses pengelolaannya lebih mudah. Intinya, VLSM itu membantu administrator dengan merancang struktur IP yang lebih efisien. Nah, selain efisien, struktur itu juga akan menjadi lebih fleksibel dan siap untuk berkembang di masa depan. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai subnetting dan VLSM. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.